dar-der-dornya gitu ya. Dar-der-dornya bukan dalam artian positif masalahnya, tapi kayak kontroversi yang lebih ke negatif gitu. Hai semuanya, welcome to Mei Mei Meika desu. Ogenki desu ka? Anahata? Halo semua, oke hari ini aku bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari komen-komen kalian. Jadi kalau kalian mau tanya sesuatu atau minta aku pendapat sesuatu, dan kalau misal menurut aku itu menarik untuk aku bikin video, aku bakalan jawab di video ya. Jadi ya ini pertanyaan yang bisa dibilang kayak aku juga agak bingung untuk jawabnya, tapi mari kita jawab. Jadinya kayak Q&A gitu ya, tapi nggak Q&A juga sih. Aku kayak pengen bikin video ngebahas tentang komen-komen yang menurut aku menarik dan bisa aku bahas lebih panjang. Jadi ya mari kita bahas untuk pertanyaan yang pertama ya. Mending nonton Assassin's Classroom, good ending kok. Sangat good ending guys. Ya, sangat good ending guys. Kalian yang mau coba untuk nonton Assassination Classroom, kalian yang mau cari tentang tema-tema school dan good ending ya, slice of life, itu kalian bisa banget nonton Assassination Classroom guys. Enggak gitu sih sebenarnya. Ya, Assassination itu anime yang bagus banget bagi aku. Keren banget. Plotnya juga menarik banget ya. Cuman emang kalau kalian mencari good ending tidak di tempatnya. Aku tahu ini pertanyaan yang kayak ceritanya menjebak gitu ya, kayak berasa kayak rekomen anime dong. Pasti ada aja tuh di kolom komentar yang nulis Boku no Pico kak, kayak gitu. Hayo siapa yang suka nulis kayak gitu. Kalau ada konten-konten tentang rekomendasi anime, pasti ada yang nulisnya Boku no Pico. Hayo. Nah, ini kurang lebih komennya sama kayak gitu ya, aku paham itu. Tapi ya, aku pengen ngasih tahu juga bahwa emang Assassination Classroom ini salah satu anime yang bagus banget. Aku suka banget ya tentang si Koro Sensei ini yang dengan murid-murid kelas E yang keren-keren banget, yang tadinya mereka mungkin bisa dianggapnya bodoh atau nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu ya, sampai akhirnya mereka itu bisa naik nilai-nilainya itu naik walaupun mereka itu diasingkan gitu ya. Dan ternyata mereka itu punya semacam misi tambahan juga gitu ya, yaitu harus memburu Koro Sensei ini juga kayak gitu. Jadi itu kayak keren banget sih. Aku bisa menikmati setiap episodenya juga gitu ya. Aku bisa sangat menikmati setiap episode dari Assassination Classroom ini ya. Walaupun emang di endingnya, karena kan Koro Sensei ini sebenarnya diburu ya guys ya, jadi endingnya ya tau lah. Pokoknya kayak gitu ya. Ayolah gue Tabidachi no Uta. Iya pokoknya seperti itu. Tapi kasarnya kayak ini sedih bagi aku. Bagi aku ini sedih sih. Tapi emang bagus banget, keren banget, dan tetap banyak pesan moral yang didapatkan dari anime ini. Jadi kalian yang mau cari untuk anime-anime yang school ya, santai, terus kayak keren gitu ya, dan kamu bisa untuk menikmati setiap progres di dalamnya, kamu bisa banget untuk coba nonton Assassination Classroom ya. Walaupun sedih tapi tetap banyak banget apa ya, hal-hal yang diajarkan oleh si Koro Sensei ini ya. Jadi kayak dia ngajarin tapi kita juga nyerang dia gitu. Gimana ya, kayak campur aduk gitu loh rasanya. Kayak aku tahu dia itu buronan, tapi kami juga menyayangi dia karena dia memberikan banyak pelajaran yang berharga dan positif kepada kami. Tapi dia buronan gitu guys. Ya intinya gitu ya. Terus juga tentang si Nagisa, Karma, setiap karakternya itu tuh kayak punya cerita yang mendalam bagi aku ya. Kayak setiap karakternya tuh punya cerita tersendiri, dan setiap karakternya itu tuh kayak punya peran yang sangat penting di dalamnya. Jadi dalam satu kelas itu kayak punya perannya masing-masing. Itu kayak bagus banget. Jadi nggak cuman kayak MC-nya doang atau pemeran-pemeran samping yang deket-deketnya aja gitu, tapi ini semuanya sekelas tuh berperan kayak gitu. Mereka punya perannya masing-masing, punya apa ya, semacam kekuatannya masing-masing gitu ya, kayak gitu. Pokoknya bagus banget. Terus juga tentang cara mereka latihan. Jadi di sini mereka pun nggak cuma dikasih latihan belajar soal-soal ya atau belajar pada umumnya, tapi mereka juga dilatih untuk bela diri kayak gitu ya. Bahkan untuk gurunya pun diambil kayak dari kepolisian kalau nggak salah ya. Terus habis itu kayak pembayaran gitu, aku lupa deh siapa aja, pokoknya kayak gitu ya.
Pokoknya kayak guru-gurunya pun ya itu bukan kayak guru-guru biasa yang ngajarin mereka, karena skill yang mau diajarin itu adalah untuk memburu si Koro Sensei-nya ini sebenarnya, kayak gitu ya. Kita lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, Atsukare sama terima kasih by the way ya, sudah komen dan sudah menyelamati aku. Atsukare. Apakah anime Gembok Biru akan direkomendasikan oleh admin? Hahaha. Ini by the way, sorry, aku jawabnya awok. Karena itu banyak makna ya guys ya, awok. Apa ya, sejujurnya aku tuh suka sama Blue Lock ya. Ini Gembok Biru tuh Blue Lock kan. Apalagi ya kan. Ya, aku suka banget sama Blue Lock. Bahkan aku sempet beberapa kali aku cosplay dari karakter Blue Lock ya, dari Ahri yang versi apa tuh namanya cheerleader ya, terus abis itu sempat jadi Kaiser, sempat jadi Nagi juga kayak gitu. Jadi tidak mungkin aku tidak suka dengan Blue Lock. Aku mengikuti dia dari season 1. Aku sangat menyukai season 1-nya by the way ya. Walaupun emang di season 1-nya belum yang sebagus itu ya, gambarnya juga masih yang aman-aman aja sih, masih yang mid aja gitu ya. Ceritanya pun kalau dipikir-pikir kayak yang apa nih, tiba-tiba punya kodam di dalam jiwa gitu ya. Tapi aku tetap bisa menikmati itu ya, karena itu bukan hal yang baru untuk kodam di dalam diri ataupun bersahabat dengan bola. Dari sejak zaman Tsubasa pun dia sudah bersahabat dengan bola ya kan. Bahkan dari aku kecil aku udah sering nonton Inazuma Eleven yang punya jurus-jurus main sepak bola gitu ya. Jadi bagi aku masih kayak oke lah kalau orang-orang ngeledekin tentang kayak apaan main sepak bola kayak gitu, apaan punya main sepak bola punya kodam-kodam kayak gitu kan, apaan tim sepak bola isinya striker semua. Oke, ini yang paling baru sih ya bagi aku, isi tim bolanya striker semua kayak gitu. Cuman iya, aku tahu bola tapi tidak expert, jadi aku tetap bisa menikmati itu. Karena banyak juga untuk yang suka bola tapi mereka tidak bisa menikmati karena isinya striker semua. Itu juga banyak ya yang nggak suka gitu, karena apaan sih masa isinya striker semua kayak gitu kan. Nah terus juga aku sebenarnya suka semuanya, apalagi dulu juga aku suka sama Nagi gitu ya, terus Kaiser ya, masih yang kayak husbu pada umumnya. Mulai memasuki season 2 itu tuh udah mulai agak-agak ya bun ya, udah mulai agak-agak sebenarnya ceritanya bagus, aku suka banget. Untuk ceritanya jujur aku suka ya, untuk ceritanya aku suka, tapi ya lebih ke animasinya aja sih ya, kayak disayangkan banget gitu loh. Aku tahu Blue Lock ini tuh kayak viral banget, hype banget di season 1-nya, dan banyak banget untuk orang-orang yang nunggu season 2-nya. Termasuk aku menunggu banget untuk season 2-nya Blue Lock itu kayak gimana ya, dan aku yakin banyak juga untuk yang nunggu. Tapi ternyata pas kita udah nunggu kayak dari pihak produksinya tuh kayak ya udah santai aja, kita bikin biasa aja, santai aja, nggak usah yang bagus-bagus banget, toh fansnya juga bakalan nungguin dan bakalan suka mau kayak gimana pun bentuknya. Dan animasinya ya jadinya PPT. Banyak banget scene PPT di yang Blue Lock season 2. Aku tidak bisa pungkiri itu ya guys ya, karena itu terpampang jelas. Kalian menonton pun itu terpampang jelas. Kayak kalian lebih bisa, aku pribadi aku lebih bisa menikmati untuk season 1-nya mungkin ya, untuk pergerakan dan sebagainya. Apalagi pas kayak mereka main bola di lapangannya gitu ya, dibanding pas season 2-nya gitu. Padahal pas season 2 kan kayaknya banyak deh scene untuk di lapangan gitu ya, kayak gitu loh. Jadi kayak what? Oke, kalau misalnya kita ngomongin cerita aja aku suka sih. Kalau untuk ngomongin cerita aja ya, aku masih bisa untuk menikmati, aku masih bisa ngikutin. Ya paling mengganggunya di situ aja sih ya, tetap ya. Cuman aku jujur pas nonton demi aku bisa tetap menikmati ini, aku kayak mengabaikan itu semua. Kayak gitu ya, PPT, animasi PPT apalah segala macam itu ya. Terus yang epic lainnya di season 2 aku nggak tahu sih ya, kenapa season 2 ini tuh kayak dibikin terlalu banyak darderdornya gitu ya. Darderdornya bukan dalam artian positif masalahnya, tapi kayak kontroversi yang lebih ke negatif gitu, dan mempermasalahkan ke pihak tim produksinya jadinya kayak gitu loh ya. Yang apa sih yang kayak tentang membuahi gawang. Itu animasi terbagus di season 2 BTW ya. BTW itu adalah animasi terbagus di season 2 yang apa sih, pembuahan gawang itu
Itu salah satu yang paling bagus. Terus di episode terakhir kenapa Rin melet-melet gitu, aku udah berusaha untuk kayak menikmati yang lalu-lalu, tapi pasin itu Rin melet tuh kayak agak gitu. Tapi ya it's okay lah. Mungkin emang ceritanya flownya dia kayak gitu kan. Jadi masih oke. Tapi kalau misalkan ditanya rekomen atau tidak, itu balik ke masing-masing orang ya. Karena ya aku bisa bilang Blue Lock ini juga emang pasarnya kayak ke cewek deh daripada ke cowok, ya nggak sih? Dan yang ngebully pun lebih banyak cowok-cowok juga gitu. Mulai dari yang kenapa bola isi striker semua, PPT begitu, apalah ini itu gitu kan. Jadi lebih ke masing-masing aja gitu ya. Kalau aku pribadi aku nonton dan mungkin nanti di season selanjutnya kalau ada aku masih nonton, ya aku sebenarnya masih nonton kayak gitu guys. Jadi kayak agak labil gitu loh mau rekomen atau tidak ya. Karena di season 2-nya seperti itu guys ya. Kalau misal season 2-nya aman-aman aja mungkin aku bakalan tetap merekomendasikan untuk Blue Lock ini gitu. Kalau kalian gimana? Kalian bakal rekomendasiin Blue Lock atau enggak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku mau tahu pendapat kalian tentang Blue Lock ini. Jujur, walaupun Blue Lock ini kayak udah berapa season lalu ya, tapi pembahasan ini kok masih kayak menggebu untuk membahas ini gitu loh. Kayak masih ada rasa Ayo guys, tulis di kolom komentar guys, kalian masih ada yang kesel gak sih sama Blue Lock season 2? Ayo kita mengumpat di kolom komentar. Oke, kayak dua pertanyaan itu aja sih ya untuk sejauh ini yang mau aku bikin lewat video gitu. Kalau kalian ada pertanyaan atau kayak pembahasan yang mau aku bahas, itu boleh banget tulis di kolom komentar juga ya. Kayak, Kak, rekomen ini enggak? Kak, kalau misalnya anime ini gimana gitu? Itu boleh banget sih, tapi aku bakalan jawab berdasarkan perspektif aku. Oke, guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, aku Meiko Momoro. See you next time. Bye bye.